Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah wa syukurillah senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik, hidayah dan anugerah yang telah kita terima selama kita hidup di alam dunia ini. Sholawat salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya yang telah memberikan hidayah kepada kita, nur minadh dhulumati ilan nur, sehingga kita dapat mengenal syariat agama Allah. Pemirsa yang budiman, dalam perjalanan hidup dan kehidupan yang kita alami, tentunya kita semua pernah atau bahkan sedang mengalami berbagai macam ujian, cobaan, atau mungkin mendapat anugerah, yang mana semua itu merupakan takdir dan merupakan ketentuan yang Allah berikan kepada setiap hamba-hambanya. Oleh karena itu, sebagai tolok ukur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan 3 hal yang menjadi tolok ukur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah syukur kepada Allah. Ketika kita semua mendapatkan anugerah nikmat, sehingga Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas segala nikmat anugerah yang Allah berikan, Allah berjanji akan memberikan tambahan nikmat kepada hambanya itu. Dan barang siapa yang tidak bersyukur atas segala nikmat anugerah yang Allah berikan kepadanya, maka Allah memberikan ancaman bahwa azab yang akan diterima kelak sungguh sangat pedih. Kemudian yang kedua adalah sabar. Sabar merupakan tolok ukur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua setelah bersyukur. Setiap orang tentu akan mengalami berbagai macam ujian dalam hidupnya, baik yang tingkatannya rendah atau ringan, sedang maupun yang berat. Semua sesuai dengan posisi dan ukuran keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesabaran ini merupakan bentuk ibadah yang dalam Al-Qur'an dikatakan tidak ada batas pahalanya bagi orang-orang yang bersabar. Karena sesungguhnya ibadah yang paling berat adalah ibadah sabar. Di antaranya adalah menahan diri dari amarah dan menahan diri dari meluapkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, dengan syukur dan sabar, tentunya kita dapat meraih tolok ukur iman yang ketiga, yaitu ridha terhadap qada qadar Allah. Karena tanpa syukur dan sabar, tentu kita tidak bisa meraih ridha atas segala takdir yang Allah berikan. Itulah 3 hal yang merupakan tolok ukur iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang tidak bisa bersyukur atas anugerah yang Allah berikan, dan tidak bisa bersabar atas segala ujian yang Allah berikan, dan tidak bisa menerima terhadap apapun yang Allah takdirkan kepada dia, Allah telah berfirman dalam sebuah hadits qudsi, "Malam yashkur ala na'mai
walam yashbir ala balai walam yarda bi qadai fal yakhruj min bainil ardi was samai fal yatlub rabban siwai. Hai hamba-hambaku, siapa saja yang tidak mampu bersyukur ketika aku berikan kenikmatan dan anugerah kepadanya, dan tidak bisa bersabar ketika aku uji dengan berbagai ujian, dan tidak bisa menerima atas apa yang aku takdirkan kepadanya, maka silahkan keluar di antara langit dan bumiku. Silahkan cari Tuhan selain aku. Begitu tegas yang Allah berikan kepada kita. Begitu tegas Allah sampaikan batas-batas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu syukur, sabar, dan bisa menerima takdir yang Allah tentukan. Semoga kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa bisa bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat apapun itu, dan kita bisa bersabar ketika kita mendapatkan ujian yang Allah berikan, dan kita pun bisa menerima takdir yang Allah tetapkan kepada kita, karena setiap takdir itu khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Semoga kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang muhsinin, hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang syakirin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian kultum yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.